Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, apa kabar semuanya? Alhamdulillah di hari yang cerah ini ya. Tapi saya nggak tahu di luar cerah apa mendung ya kayak tadi pagi ya. Semoga tetap cerah ya. Secerah hati kita dan secerah bajunya narasumber kita yang paling hits nih pada pagi hari ini, siang hari ini. Nah, kayaknya narsum kita udah gak sabar untuk ini ya, untuk sharing apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Mungkin di layar sudah tertera tuh ya di kiri atas, kolelitiasis jangan anggap remeh. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah host hari ini, yaitu Dr. Nur, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit UII. Dan hari ini kita mau bahas apa sih itu kolelitiasis bersama narasumber yang paling Pinky di Rumah Sakit UII, Halo, halo, halo. yaitu Dokter Abdurrahman spesialis bedah. Halo, halo, Apa Dr. Nur. kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini teman saya nih dari zaman sekolah nih, Dok. Pinky-Pinky nih dari masker sampai dengan bajunya, dan juga memang di Rumah Sakit UII terkenal dengan Dokter Pinky ya, Dok ya. Iya, Nah, judulnya ini kolelitiasis jangan anggap remeh. Nah, sebenarnya kita juga penasaran sih ya, kolelitiasis itu sebenarnya apa sih? Nanti juga mungkin healthy people bisa tanya ya langsung di kolom komentar, nanti saya bacakan. Mungkin nanti juga bisa sekalian sharing-sharing saja apa nih yang bisa kita sharingkan. Ini juga ada yang nanya nih dari Pak Pungkas, Dok boleh tanya selain bedah? Mungkin nanti kita simpan di pertanyaan terakhir ya Pak ya, kalau misalkan ada waktu. Jadi monggo kalau misalkan mau nanya selain bedah atau materi hari sebenarnya ini. asal materinya kolelitiasis kan nggak mesti bedah juga. Oh iya bisa Iya, sih ya. Tapi kolelitiasis itu apa? iya, Itu tunggu. ya perlu kita Saksikan sampai akhir. saksikan sampai akhir kata Dokter Iya, Mamat ya. Baik jangan dokter. coba-coba pencet lift. Baik. Nah sebenarnya kolelitiasis itu apa sih Dok? Jadi, Bisa dijelasin nggak Dok nih? jadi secara singkat, kolelitiasis itu kole itu empedu ya. Lit itu batu, sis itu radang. Jadi memang ada peradangan di kandung empedu yang sudah ada batunya. Kurang lebih seperti Hmm, itu. baik. Oke, secara mudahnya itu, dan memang penyakitnya memang prosesnya sangat berpengaruh. Yang sangat berpengaruh adalah proses peradangannya itu yang membuat gejalanya sedemikian rupa. Nah, nanti kita kulik lagi kenapa bisa meradang dan apa yang menyebabkan. Yang jelas saya ingin menekankan bahwa penyakit radang kandung empedu yang sekarang ini mungkin ada batunya itu adalah terkait lifestyle kita, terkait gaya hidup kita. Dan memang penyakit Hmm, ini sangat banyak sekali diderita oleh kita hmm, manusia-manusia zaman now. zaman now ya. Iya gitu. Nah, terkait lifestyle, mungkin kalau kita sih generasi milenial atau generasi yang sekarang ya, kalau Iya. bawah kita kan tuh generasi alpha ya dok, generasi Oh iya alpha, iya iya. generasi Z. Nah, sebenarnya lifestyle ini memang kadang ini ya, sekarang agak tidak dijaga dengan baik ya Iya benar. sebenarnya. Jadi yang sudah banyak influencer-influencer yang apa ya menyampaikan istilahnya apa ya dok ya ugly truth apa ya kenyataan yang tidak baik sebenarnya dari kehidupan kita. Mm-mm. Cuman ya itu tadi mungkin penerimaannya masih bias karena ada narasi yang berlawanan yang cukup masif juga. Seperti Hmm. misal nanti ada yang saya bahas bahwa salah satu yang mempengaruhi terjadinya radang empedu itu salah satunya adalah obesitas atau kegemukan. Ya. Hmm. Cuman di sisi lain ada yang narasi yang mengatakan bahwa gemuk itu nggak apa-apa, gemuk itu seksi, gemuk itu ya yang demikian itu loh. Sebenarnya jangan jangan salahkan kami yang gemuk dan sebagainya. Padahal yang namanya obesitas itu terkait dengan banyak sekali penyakit. Oke, baik. Mungkin salah Gitu. satunya itu adalah kolelitiasis. Benar sekali. Tapi agak serem ya. Maksudnya gini, kalau saya sih emang orang medis sudah tahu, cuman Hmm. mungkin orang awam tuh mikirnya gini, batu itu kan harusnya adanya di halaman rumah, Nah, ya kan? Batu itu harusnya adanya di tempat-tempat yang berpasir gitu ya, iya, Dok. Tapi kok ini ada bisa-bisanya kandung dia empedu. dikandung empedu. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang suka makan hati dan rempelo. Nah, rempelo itu adalah ya rempelo itu di ayam ya. Rempelo itu di ayam, di Nah, kita nggak ada. di kita nggak Bahaya ada. kalau Nah, manusia punya rempelo. itu maksudnya gini, maksudnya menyamakan Oh persepsi iya, dulu gitu kan. Kita kan sebagai bahasa ya, awam dulu ya, Dok ya.
Rempelo itu kalau di ayam itu kan enak. Iya, Nah, kalau rempelo di manusia itu namanya adalah empedu. Nah, iya. kok bisa ada batu yang dia benar-benar keras seperti batu di halaman rumah kita dan dia Tapi letaknya adalah di dalam tubuh kantong kita, empedu. ya. Nah, kok bisa? Kan kita nggak mungkin ya kayak limbat gitu kan Nah, makan ya, makan batu atau misalkan kayak apa yang pesulap-pesulap yang makan atau apa yang pesulap ting, atau yang makan apa tuh dok yang makan jarum atau debus. apa debus itu kan Iya, nggak mungkin manusia itu minum iya. debus makan debus terus habis itu di dalamnya ada batu. Batu. Nah mungkin bisa Mungkin dijelasin disantet dulu. kali ya. Nah disantet persoalannya beda mana ya dok? Mungkin bisa Ya, dijelaskan dulu dok. Ini sebenarnya siap. awal mulanya gimana? Misalkan dari gaya hidupnya tadi seperti apa yang mempengaruhi sampai ada batu di tubuh kita? Ya. Jadi proses terbentuknya batu di kandung empedu sendiri itu sama seperti dengan terbentuknya batu di sungai. Jadi kalau di pelajaran SD atau SMP pelajaran IPA, pengetahuan alam itu termasuk batu endapan ya. Jadi komponen empedu itu adalah cairan normal yang dihasilkan oleh hati kita, fungsinya untuk mencerna makanan, terutama lemak, protein, dan karbohidrat dan sebagainya. Nah, komponennya itu adalah yang terutama adalah air sebagai pelarut, kemudian dan yang dilarutkan itu adalah komponen-komponen seperti namanya empedu padat itu sendiri, kemudian komponen empedu sendiri nanti ada banyak, mulai dari lemak, mulai nanti ada garam empedu dan sebagainya seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ketika perbandingan antara pelarut dan yang dilarutkan itu masih ideal, ya jadinya mungkin kayak apa ya, kayak sirup gitu ya. Aha, masih encer Ya gitu masih ya. encer gitu, susu lah, Ya, ya. susu. Tapi ketika airnya mulai kering, Mhm, airnya mulai lebih sedikit, kemudian konsentrasinya dari yang dilarutkan itu semakin padat, mhm. nah itu nanti ada yang mulai menggumpal dan membatu. Hmm. Nah, ketika mulai ada yang membatu sedikit saja, misalnya kecil gitu ya, mungkin diameter ukuran 0,1 mili gitu, kemudian di kandung empedu sendiri itu memang fungsinya seperti tandon air ya. Jadi dia memang fungsinya setelah cairan empedu itu diproduksi dari hati, kemudian masuk ke kandung empedu itu untuk ditampung, dan kemudian karena prosesnya ditampung itu kemudian ada proses terjadi pemekatan supaya kekuatannya lebih jos lah, untuk supaya fungsinya itu juga lebih mantap. Nah, di dalam tandon air itu bukan terus mulus halus gitu. Jadi di situ ada kayak cekukan-cekukan gitu. Nah, ketika yang kayak tadi terbentuk 0,1 mili itu nyangkut di situ, kemudian kondisinya airnya juga pelarutnya tidak tambah dan sebagainya, itu makin lama makin tambah nanti. Hmm. Akhirnya nanti terbentuk istilahnya lumpur empedu. Nah, jadi Hmm. misalnya nanti ada healthy people yang apa namanya, yang sudah pernah USG kemudian diceritakan oleh dokternya, Ya, ini ada lumpurnya. Ya itu ada prosesnya lumpur. terjadinya seperti itu. Ketika lumpur ini makin kering, makin kering, makin kering, lama-lama jadi batu. Seperti itu. Oh, oke baik. Serem juga ya. Jadi Iya. sebenarnya mungkin ini ya, berarti faktornya tadi ini ya, apa antara pelarut sama bahan yang terlarutnya ini dia proporsinya tidak Iya. tidak baik ya. Prinsipnya pada awalnya seperti itu. Prinsipnya pada awalnya seperti itu. Nah, pada orang-orang yang seperti apa sih, Dok? Ini mudah sekali terbentuk batu empedu. Ya. Jadi orang-orang yang seperti apa nih yang misalkan pelarutnya kurang, zat pelarutnya banyak, ini apa? Iya. Ya, jadi memang dari kitab-kitab ya, kita di rumah Mencari sakit kitab Islam ya. suci. Di rumah sakit UI, jadi kata-katanya kitab. Ya mungkin kalau bahasa ilmiahnya dari literatur. Dari Iya. literatur memang sudah teridentifikasi adalah salah satu faktor risiko terjadinya batu empedu ini. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah obesitas. Obesitas. Prosesnya gimana? Nah, Mm-mm. jadi yang namanya obesitas sudah jelas lah ya, Ya, lemaknya banyak. ya, Dari situ saja proporsi tubuhnya. proporsi tubuh otomatis juga proporsi kandungan empedunya itu lemaknya juga berlebihan. Ya, Nah, dari betul. situ keseimbangannya udah bergeser. Hmm. Ditambah lagi ketika orang orang dengan berat badan berlebih, orang gemuk, Mm-mm. itu seharusnya kan memang minumnya jauh lebih banyak Betul. dibanding Yang ya kurus. ya dibanding dengan saya yang kurus ini. Ah, Gitu minumnya orang, ya itu kan mindset saya kurus. maaf healthy people. Jadi persepsinya harus diluruskan dulu.
Ya intinya kebutuhan air manusia itu dilihat dari berat badan. Ya, Nah, betul. tapi Oke. ketika orang yang sudah obesitas, sudah gemuk ini, Ha. itu minumnya kurang, Hmm. otomatis cairan pelarut yang masuk ke komponen empedu tadi juga kurang. Oke. Jadi udah double-double. Nah, itu Hmm. jelas terjadi resiko tinggi terjadi batu empedu, Mm-mm. obesitas. Prosesnya seperti itu lagi. Ada pengaruh tentang ini nggak sih dok? Biasanya kan kalau misalkan orang itu berat badannya berlebih Hmm. atau obesitas itu kan cenderung profil lemaknya tinggi ya. Ya, Jadi benar. seperti Hmm. kolesterol, kemudian LDL-nya tinggi, Hmm. LDL kolesterol, kemudian Hmm. trigliseridanya tinggi. Itu juga pengaruh nggak? Ya, Kalau pengaruh. ini kan tadi kita baru bicara dari berat badan ya, Iya. obesitas. Nah, kalau misalkan dari profil lemaknya sendiri, ini Iya, apakah berpengaruh. pengaruh juga? Itu salah satu cerminan aja. Oke, Berarti baik. memang kondisi dalam dari profil lipid seperti itu kan itu bisa dianggap sebagai angka itu adalah cerminan dari kondisi Ya, seberapa banyak lemak di tubuh kita. Nah, baik. itu bisa mencerminkan dari kondisi Ini ya empedu. tadi ya, empedu. Hmm. Nah, kalau kau bicara bicara tentang profil lipid atau lemak, ini kan berarti kembali lagi tentang pola hidup ya. Nah, Sekarang itu kan dari situ jarang masuk. jarang makan sayuran hijau, terus Iya. jarang makan buah, seringnya makan yang enak-enak, Hmm. makan yang mengandung lemak dan kolesterol Iya. tinggi. Iga bakar enak Wah, enak sekali. banget, kulit ayam enak banget, kuning telur Iya. apalagi ya. Ya Iya. berarti mungkin dari sini juga healthy people selain menurunkan berat badan itu juga sekaligus menjaga Konsumsinya asupan ya. makanannya gitu ya. Makanannya memang harus diatur dan memang ya memang konsep tentang makanan sendiri kan alirannya macam-macam. Seperti Betul. itu. Kemudian kalau kita bicara menurunkan berat badan berarti kita harus bicara tentang olahraga yang Betul sekali. teratur. Nah, Iya. olahraganya apakah semua olahraga bisa atau dia olahraga yang memang khusus untuk membakar lemak dan asupan apa maksudnya simpanan 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 lemak. lemaknya? Sebenarnya begini, pada dasarnya lemak sendiri itu adalah hal yang berfungsi untuk tubuh kita. Ya. Jadi jangan sampai hilang sama sekali, karena Betul. memang nanti ada beberapa penyakit yang manusia itu bermasalah ketika lemaknya sangat rendah sekali. Ada, jadi memang semuanya itu secukupnya. Nah, jadi memang kalau olahraganya ya nanti memang harus diatur, memang dikonsultasikan bahwa kita kondisi tubuh kita, proporsi lemak di dalam tubuh kita seberapa banyak, targetnya nanti dikurangi berapa, kemudian dihitung nanti dari massa ototnya Ya, dan fungsi jantungnya dan sebagainya seperti itu ada hitungannya, ada ilmunya. Jadi baik. memang intinya adalah secukupnya. Ya Secukupnya. lemak ya jangan kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya yang di Islam sendiri kan sesuatu hal yang berlebihan itu kan tidak baik Iya, ya betul. sebenarnya. Jadi yang cukup-cukup saja gitu Iya, ya. betul. Nah, mungkin kita sambil diskusi ini udah ada Oh, ada yang beberapa tanya banyak? pertanyaan. Oh, Jadi siap. mungkin ini soalnya ada juga yang pasca operasi batu empedu dari akun Nares Farah. Iya. Dok, saya pasca operasi batu empedu Iya. atau angkat kantong empedu dan ambil batu di saluran empedunya. Nah, kita Iya. belum sampai ke arah sana ya. Nanti Iya. kalau misalkan itu nanti mungkin sekalian dijelaskan ya, Dok Bisa, ya. bisa. Nah, sudah berkurang banyak, Dok, rasa sakitnya, tapi kenapa sekarang tiap BAB atau pup sering sekali jadi diare ya, Dok? Gitu. Baik. Ya. Jadi untuk kondisi yang bikin pup jadi cair, sebenarnya semua BAB yang cair itu tidak mesti diare karena definisi diare sendiri adalah ketika seseorang itu BAB cair dalam sehari itu lebih dari 5 kali, itu baru disebut diare. Tapi ketika cuma hanya BAB cair, ya cuma sekali atau 2 kali gitu tidak masalah. Apa yang menyebabkan BAB kita jadi cair itu sebenarnya banyak. Dan yang paling dasar, yang paling basic itu adalah sebenarnya itu proses normal. Jadi jangan dikira BAB cair itu adalah sebuah penyakit yang harus dihilangkan. Jangan. Itu justru ketika respon tubuh, respon usus, ketika ada hal yang seharusnya tidak masuk ke usus, tapi masuk. Langsung Jadi dikeluarin. alarmnya bunyi. Brrrr, gitu, seperti itu. Kemudian, wah, ini siapa ini masuk ke usus? Ayo, cepat keluar, cepat keluar. Nah, makanya usus itu jadi kerja keras. Seperti itu, pokoknya piye caranya, aduh bahasa Indonesia gimana? Ya pokoknya gimana caranya para itu segera dikeluarkan. Nah, Tamu yang tidak diundang itu segera ya dikirim. benar, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi konsekuensinya ya itu tadi tidak terjadi penyerapan secara maksimal sehingga ketika keluar dari knalpot itu dari anus kondisinya masih cair, belum cukup padat.
Seperti itu. Karena memang digenjot, digaspol gitu supaya hus cepat keluar gitu seperti itu. Tapi ini berarti ada hubungannya dengan operasi kolelitiasisnya nggak, Dok? Bisa ya, bisa tidak. Tapi seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Karena memang efeknya setelah diambil kandung empedu, berarti kan secara logika tadi saya bilang ya, fungsi kandung empedu yang utama adalah penampungan. Ya. Berarti hanya penampungannya yang tidak ada. Empedunya masih normal. Nah, empedunya masih normal, cuman memang yang proses tidak terjadi adalah pemekatannya. Jadi memang efeknya tidak sejos ketika ada Punya kantong. iya kantongnya. Nah, Oke. efeknya itu biasanya hanya mual-mual. Mualnya mungkin dari tingkat ringan sampai tingkat lebih sampai muntah-muntah itu memang bisa terjadi. Tapi biasanya itu nanti terjadi ya namanya manusia itu sudah diciptakan oleh Allah itu bagus sekali sehingga bisa adaptasi. Awal-awal saja itu proses mualnya. Nanti untuk selanjutnya bisa mengimbangi seperti itu, menyesuaikan. Nah, untuk diare ini harus dilacak lagi. Penyebabnya. Ya, mungkin memang ada yang salah dari inputnya juga, dari makanan yang dimasukkan seperti itu. Oke. Nah, ini apakah tata laksana untuk kolelitiasis atau batu empedu ini memang operasi, Dok? Oh, tidak mesti. Tidak mesti ya? Ya, jadi mungkin enaknya saya jelaskan ada 4 tahapan. 4 tahapan dari ini penyakit batu empedu ini. Yang pertama itu adalah kalau bahasa Inggris itu lithogenic state. Jadi sebuah kondisi di mana genik itu pembentukan, lito itu batu. Kondisi batunya sedang terbentuk. Yang tadi sudah saya ceritakan prosesnya seperti apa karena keseimbangan proporsinya mulai bergeser dan sebagainya. Di situ biasanya memang tidak terjadi gejala. Ya. Setelah batu terbentuk, ada tahap namanya asymptomatic gallstone. Jadi ada pasien yang sudah ada batunya tapi nggak ada gejalanya. Lo kok bisa tahu, Dok? Nah, jadi ceritanya begini, kalau di Amerika itu kan memang setiap pasien meninggal diotopsi. Ya. Jadi datanya di sana kan bagus sekali gitu ya. Nah, ternyata 80% orang yang tidak mengeluh sakit saluran pencernaan itu 80%-nya ada batu empedunya. Oh. Itu tahun sekian. Nah, Oke. kalau sekarang gimana itu? Dengan pola hidup yang sudah makin parah. makin parah ya. Tapi pada saat itu di Amerika ukuran batunya sendiri bagaimana? Ada nggak, Dok, datanya? Kalau datanya ada sebenarnya, tapi saya juga enggak. Tapi 80% Tapi ada angkanya itu 80%. yang mereka Asimptomatik. Jadi asimptomatik. batu empedu yang tidak Oke. bergejala tahun segitu 80%. Sekarang apalagi kalau data itu 2022 ya. makin ke sini angka obesitas makin tinggi. Nah, bisa dibayangkan jangan-jangan ini kalau di screening 100%. 100% bisa jadi. Yang ini alhamdulillah nggak ada gejalanya. Oh ya, berarti ini tahap 2. Nah, tahap dua. Asimptomatik. Ya, jadi Yang ketiga yang tidak nih. ada gejalanya. Yang ketiga itu batu empedu yang ada gejala. Gejala. Gejala paling dasar itu adalah nyeri perut kanan atas. Jadi mulai dari ulu hati menyusur apa namanya Iga. dasar iga sampai ke tepi kanan. Ke tepi Kurang kanan. lebih areanya di situ. Oke. Itu yang paling dasar. Yang berikutnya itu nanti mungkin ditambah mual muntah. Yang berikutnya nyerinya tembus sampai belakang tulang belika. Nyerinya seperti apa itu, Dok? Nyeri- Ditusuk atau seperti Nyeri kolik itu berarti nyerinya hilang timbul. hilang timbul. Jadi Iya. kadang-kadang sakit, Ya, tiba-tiba kadang momennya enggak, saya sakit banget tiba-tiba hilang. Nah, seperti itu. Oke, ditahan dulu, Dok. Ini Iya. berarti tahap 3 ya, Tahap yang 3. udah ada gejala. Iya. Ini menjawab juga Ibu Devi Dwi Apriana, Dok, apakah kolelitiasis itu selalu sakit perut mendadak? Iya. Nah, ini berarti dia sudah sampai di tahap 3. Yang 3, Oke, dengan gejala. dengan gejala. Biasanya itu batunya udah tambah besar atau gimana sih, Dok? Untuk membedakan dengan yang asimptomatik. Nggak mesti juga. Oh, nggak mesti juga. Jadi ada batunya Oke. kecil pun juga bergejala. Oh, berarti Karena prosesnya adalah peradangan. Oke, berarti memang sebenarnya antara asimptomatik dengan simptomatik bukan berarti asimptomatik itu tidak lebih parah daripada Iya, benar. simptomatik. Oke, berarti kalaupun misalkan dia mengeluh nyeri, belum tentu juga ukuran batunya itu besar. Betul. Oke, baik. Mungkin menjawab ya Ibu Devi Dwi Apriana. Mungkin ini kalau misalkan sakit perut mendadak ini memang masuk yang sudah simptomatik, Ya, tapi sudah yang bergejala. sudah bergejala, tapi mungkin jangan khawatir dulu karena mungkin tidak lebih parah daripada yang asimptomatik. Tapi ini Iya. perlu untuk pemeriksaan lebih Betul. lanjut ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Masih ada tahap 4-nya loh. tahap 4 apa ini, Dok? Nah, tahap 4 itu adalah batu empedu yang canggih.
bahasa bahasa resminya itu complicated. Jadi Wih, sudah terkomplikasi. oke, Itu macam-macam itu. terkomplikasi. Nanti nyerinya makin hebat, kemudian meradangnya meluas, kemudian posisi batu menggelinding ke saluran yang lebih vital seperti itu Heeh, sehingga terjadi sumbatan. ya. Nah, itu model-model seperti itu kalau saya ceritakan di sini ini genrenya jadi horor itu. Ya nggak apa-apa sih dok kalau misalkan dalam rangka untuk kita Iya, jauh lebih awareness ya. waspada, oh Waspada. nggak apa-apa. Tapi saya juga amazing juga ternyata batunya bisa ngelinding gitu Bisa. ya. Jadi awalnya terbentuk di apa namanya? Di tandonnya ya. Nah, Mm-mm. di tandon itu punya fasilitas memompa. Ya Hmm. karena itu tadi kan menyimpan toh, kemudian kalau ada makanan lewat sensornya nyala tweet gitu terus pompa cerut-cerut gitu Oh, masuk keluar. gitu ya. Oh, Bayangkan, oke. cerut-cerut batunya ikut gelinding. Duk, 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 duk. Hmm. Nah, keluar dari kandung empedu masuk ke saluran yang cuman satu-satunya di situ. Ketika itu nyumbat, pet. Nah, empedu balik semua ke hati, balik ke pembuluh darah semua, jadinya kuning. Ya, ya. Ya, seperti itu. Oke. Menggelinding. Iya, prosesnya benar-benar Complicated. menggelinding. Cuman kalau misalkan sudah sampai tahap complicated kayak gitu, mungkin penanganannya jauh lebih Oh ya, jadi susah juga ya. jadi sebenarnya bukan susah, lebih menantang. Jadi lebih tricky. Karena problemnya biasanya sudah kecampur-campur problem yang lain. Seperti Oke. itu. Jangan sampai ke tahap 4 Ya, ya, healthy people. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan seperti mual muntah, kemudian mm-mm. nyeri, itu monggo silahkan Nyerinya memang khas sih, kanan atas. ya Kalau yang tahap lanjut, tembus ke belakang. hilang Nah, timbul. ya hilang timbul. Kenapa Jadi, bisa hilang timbul? Nah, itu juga healthy people harus tahu. uh-uh, Jadi yang namanya nyeri kolik itu adalah begini. Usus termasuk dengan saluran-saluran di dalam tubuh, ya kayak saluran empedu dan sebagainya, itu dalam kondisi tidak terbius, itu dipotong itu tidak sakit, ditusuk itu tidak sakit. Terus sakitnya ketika apa? Sakitnya adalah ketika meradang dan ketika meregang. Nah, meregangnya karena apa? Ya karena ini batu gelinding tadi itu. Posisi pipa seperti ini, nah batunya di sini meregang. Waktu meregang pertama sakit, sembuh. ya. Kemudian kena aliran lagi, gelinding, Grrrr, gini. Oh, Meregangnya pindah, uh-uh, set, sakit lagi. sakit lagi. Kemudian begitu prosesnya selesai, hilang sakitnya. Hilang sakit. Itu yang namanya nyeri kolik. Oke. Biasanya kalau kalau di dalam tubuh ya itu kalau nggak batu empedu atau kemudian nanti ada batu di usus juga ada yang seperti itu atau yang paling sering batu di saluran kemih. Ya, betul. Oke. Biasanya batu memang yang paling sering situ ya, Dok, ya. Iya, Jadi betul. di saluran kemih sendiri tuh bisa jadi kayak di empedu. Jadi tiba-tiba ada batu Iya, aja ukuran iya, berapa dan itu bisa bikin sakit saat buang air kecil, kemudian bisa ada darah juga keluar dari situ ya. betul, betul. Nah, ini kemudian pemeriksaan apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan nih? Misalkan eh anggaplah misalkan ini tahap tahap Awal. 2 ya atau tahap awal yang Iya. asimptomatik. Eh Sebenarnya orangnya seperti apa sih yang harus ya, harus periksa koleritiasis gitu loh? ya. Tahap satu itu mengenali diri sendiri dulu. Wah, filosofis sekali ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Atau menyadari Ya, menyadari diri dulu sendiri. ya, Dok ya. Jadi tadi faktor resiko Heeh. itu kan yang sebutkan baru yang paling sering satu. Ya. Sebenarnya ada yang lain. Yang satu lagi itu adalah kehamilan. Ya. Karena kehamilan itu adalah karena proses hormon. Nanti ada hormon yang meningkat ketika hamil. Kemudian hormonnya itu mempengaruhi dengan itu tadi proporsi kadar empedu itu nanti ada yang mengganggu di situ. Ya. Jadi memang yang resiko tinggi adalah orang yang dengan hamil apa ya sering hamil. Sering Hamilnya hamil. berkali-kali. Nah, itu memang Oh, salah satu yang oke. beresiko untuk terjadinya batu empedu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ini adalah istilahnya itu adalah gallbladder stasis. Gallbladder stasis itu kalau diterjemahkan berarti saluran empedunya menggenang, nyangkut. Kenapa nyangkut? Macam-macam. Penyebabnya bisa karena apa ya? Menyempit atau penyebab tidak ada makanan yang lewat. Jadi puasa terus-terusan seperti itu. Jadi yang sering ritual puasa-puasa gitu, ya memang kurang lebih harus hati-hati. Gitu. Kemudian makan juga ketika apa ya istilahnya? Kadang-kadang ada yang ritual mutih, makan mutih, tidak makan daging dan sebagainya. Itu termasuk yang bikin genang itu. Oh, Karena seperti saya bilang tadi, yang apa empedu memancing empedu cerut-cerut keluar. Nah, itu tadi protein lemak terutama itu. oke. Nah, itu faktor resiko yang sudah tercatat di literatur. Kemudian nanti ada genetik, kalau genetik itu
cukup Kecil banget kecil, ya. 5%, jadi bisa diabaikan lah, nggak usah diinget-inget, nggak apa-apa. Nah, di sini poinnya mengenali diri sendiri itu. Nah, Apakah saya ada resiko itu? oke. Setelah mengenali diri sendiri, periksa. Periksa. Nah, Oke. periksa itu bisa, jangan khawatir, healthy people periksa ke dokter tidak mesti sakit. Ya. Itulah namanya general check up. Yes. Ya nggak? Betul, medical or general check up. Iya, jadi datang aja. Iya, kadang-kadang kan kita kalau di Indonesia ya mungkin orang yang medical check up itu kan kalau misalkan dibayarin kantor. Iya. Jadi dapat lah ya misalkan setahun sekali itu medical check up atau pre-employment Betul. biasanya. Tapi memang biasanya juga tidak komplit. Jadi sebenarnya kalau orang sehat pun tanpa dia misalkan tidak bekerja pengen medical check up sendiri itu juga bisa ya. Nah di RSU itu bisa loh healthy people untuk medical check up, ada beberapa paket-paketnya, nanti bisa diskusikan dengan dokternya. Saya sebaiknya nanti di paket Paket yang yang mana? apa, karena nanti juga disesuaikan dengan usia juga ya. Iya, betul. Usia, kebutuhan, Betul. kemudian keadaan saat itu. Iya. Nah berarti kalau saya ringkas nih, penyebab pertama obesitas, Hmm, yang kedua kolesterolnya tinggi, iya. yang ketiga tadi Ya obesitas sama kolesterol sepaket lah tadi. paket ya. Terus Kehamilan. kehamilan yang berulang gitu Iya. ya, yang sering hamil Iya, ya. sering hamil. Kemudian gallbladder stasis. Ya, genangan, terjadi Amin genangan. ya. Yang keempat tadi? Anu apa, hereditary, genetik. Oh, oke, genetik. Ya. Nah, terkait dengan gallbladder stasis, tadi kan kalau orangnya jarang makan itu malah bisa Ya. ini ya. Tapi Kalau itu diet untuk- gimana, Dok? Jadi gini, Orang diet tuh ternyata biasanya. itu prolong yang ditulis di literatur itu memang istilahnya prolong fasting. Jadi memang fastingnya panjang. Hmm. Bisa lebih dari 2 kali 24 jam seperti itu. Hmm. Cuman ketika ceritanya sama adalah yang dimakan itu tidak ada daging sama sekali, tidak ada lemak sama sekali. protein sama Tidak ada protein sama sekali, tidak ada lemak. Oke. Jadi yang masuk misalnya nasi, sayur seperti Berarti itu. seperti vegan itu bagaimana, Dok? Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, saya tidak menyarankan untuk vegan. Karena nanti pengaruhnya nanti ini Iya. ini mohon maaf sebelumnya ini bukan Ya, untuk ini yang bukan ke untuk- vegan ya, tapi ini untuk membuka Untuk wawasan membuka wawasan saja. Ternyata ada faktor resiko jika kita hanya makan sayuran dan Iya, tidak ada betul kandungan sekali. lemak dan protein sama Iya. sekali atau daging merah itu Iya. sama sekali ya. Oke. Kalau seafood itu masih bisa. Seafood masih bisa untuk memancing biar curut-curut tadi empedunya Oke. keluar bisa. Nah, itu diet juga sebenarnya Nah, diet makanya sebenarnya diet itu sebelum dipilih dietnya, itu memang disarankan adalah sekali lagi kenali diri sendiri, kondisinya seperti apa. Jadi nanti diet yang cocok ini, diet yang cocok ini, diet yang cocok itu. Seperti itu. oke, baik. Jadi jangan terus serta-merta, wah artis ini dietnya gini, saya ikut biar kayak artis ini gitu. Jangan. Saya tidak. Iya. Oke, baik. Berarti ini sudah menjawab pertanyaan dari XX Indra Nonix, Dok. Apakah jika ada kolesterol tinggi akan ada faktor resiko kolelitiasis? Iya, Iya, berarti ada. kolesterol tinggi ada. Kemudian pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Tadi ya, berarti Kalau pemeriksaannya apa pemeriksaan, aja, Dok? nah, Ah. pemeriksaan yang utama itu adalah pemeriksaan fisik. Mm-mm. Pemeriksaan fisik ya diperiksa secara umum. Biasanya nanti matanya dilihat memang kuning atau tidak, kemudian perutnya apakah kadang-kadang pasien tidak merasa nyeri, tapi ketika diperiksa nyeri. Nah, itu juga kadang miss juga. Saya sehat, Dok. Tapi nyatanya dipegang tuk gini langsung gitu. Oh, Itu sering sekali. Nyeri tekan Iya, ya, nyeri berarti tekan, ya? statusnya nyeri tekan. Itu. Kemudian memang nanti pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah. Nah, nanti periksa sama dokter, periksa darah. Ya. Kemudian ada pemeriksaan radiologi. Itu yang disarankan kalau terkait dengan ini apa namanya? Kolelitiasis. Batu empedu ini itu adalah USG. USG ya. Dipilih itu karena memang apa ya? Damage-nya ke tubuh. Intinya karena tidak ada paparan radiasi ya, jadi lebih aman lah, relatif lebih aman lah. Oke, baik. Cuman kalau memang mau hasil yang lebih detail itu memang disarankannya CT scan. CT scan. Oke. Kalau CT scan memang ada resiko terpapar radiasi. Radiasi. Tapi memang kalau memang untuk screening misalnya, Dok saya merasa sehat tapi saya penasaran saya sakit gak sih? Nah, itu USG aja sebenarnya sudah cukup. Jadi ini Intip-intip lah. USG abdomen ya? Ya, USG perut Oke. ya. Berarti gini ya, berarti pemeriksaan darah kalau berarti saya rekomendasikan juga nih, Oh, Dok. boleh. Oke. Kalau pemeriksaan darah berarti nanti healthy people bisa melakukan pemeriksaan kalau untuk kolelitiasis berarti nanti profil lipidnya tuh diperiksa. Iya. Jadi kolesterol total,
LDL kolesterol, trigliserida itu Sama tambahannya diperiksa. fungsi hati. Fungsi hati, SGOT, SGPT ya dok ya. Bilirubin, Bilirubin, direct, indirect, direct indirect total. total. Iya. Nah, kenapa ini dok harus ada periksa bilirubinnya? Karena memang produsen empedu itu hati. Oke, Oke. baik. Jadi dari situ nanti memang kadang-kadang angkanya tuh kok normal-normal gitu. Nah, nanti ada perbandingannya. Loh ini lebih tinggi, berarti ini mungkin bisa ini calon terbentuknya. Calon Nah, jadi kayak lebih terbentuknya. jadi faktor prediksi aja. Prediksi. Tapi matanya kuning nggak sih dok pasiennya? Nggak Kalau mesti. misalkan Kuning itu diuji? kalau udah complicated. Kalau udah yang keempat tadi ya, tahap Ya, empat tahap tadi. keempat. Kalau terkait Oke. ini loh diagnosis batu empedu ini. Kan mata kuning nggak mesti serta-merta penyebabnya ini. Oke. Cuman paling yang terkait batu empedu, kalau misalnya dok saya itu pernah di USG ada batu empedunya, terus sekarang tiba-tiba kuning, bisa jadi itu yang kemarin tahap 3, sekarang waktu periksa matanya kuning udah jadi tahap Tahap 4. 4. Berarti seharusnya dulu itu ketika sakit jangan dibiarkan ya. Iya, harusnya memang harus diperiksa. konsultasi dan diperiksakan. Intinya ada solusi. Ya. Jadi healthy people jangan khawatir, solusinya itu tidak mesti operasi. Oke. Oke. USG abdomen, kemudian kalau pengen yang lebih jelas CT scan. Tapi Iya. memang nanti pertimbangannya dari sisi paparan radiasi Iya. dan juga biaya. Iya, iya, benar. Karena CT scan pasti lebih mahal Iya. daripada USG abdomen. Tapi memang rata-rata sudah bisa terdeteksi di USG Iya, abdomen. DOC sudah terdeteksi. Nah, itu menarik sekali ini cholelithiasis. Jadi memang kalau misalkan kita bahas tentang cholelithiasis, berarti memang kita harus dari awal merubah dulu ya nih pola hidup kita dulu gitu kan. Iya. Karena memang pergeserannya ini kayak kalau Nampak sekali. jarang olahraga, pengennya makannya yang enak, terus habis itu kolesterolnya tinggi Lah gitu kok curhat, kan. Dok? Nggak curhat dok, cuman masalahnya memang seperti itu. Nah kalau kolesterol tinggi ini kan sebenarnya kalau hati sama empedu tuh sebelahan. Nah itu juga bisa perlemakan hati loh healthy Iya. people. Jadi kalau perlemakan hati tambah tahu-tahu ada Itu makin banyak kasus. banyak kasusnya Iya. juga ya. Nah oke, baik. Nah kalau misalkan yang dioperasi sama yang tidak Nah. dok, gimana? Jadi memang ini sudah masuk tahap solusi ya, Solusi. gimana solusinya. Betul. Jadi memang kalau dari literatur itu disarankannya untuk batu yang diameternya lebih dari 2 cm, 2 cm. besar sekali itu. Segini ya? Ya, itu memang dioperasi. Dioperasi? Ya, itu parameter 1. Parameter 2 jika nyerinya hebat dan dilakukan pengobatan yang tanpa operasi tidak berhasil selama 1 bulan sampai 3 bulan, yaitu sarannya dioperasi. Oke. Jadi tetap ada ruang dilakukan terapi tidak dioperasi. Dan itu sebenarnya banyak yang berhasil. Cuman yang jadi tantangan buat pasien adalah memang nanti ada obatnya ya. Ada obatnya. Obatnya itu adalah untuk memancing menambahnya pelarut di empedu itu. Di tandonnya itu Di ya. tandonnya. Jadi biar pelarutnya makin banyak terus Dia makin ke encer gerus. ya, makin encer, makin kegerus, kemudian makin dialirkan. Nah, makin dialirkannya ini harus garis bawahi. Harus diimbangi dengan ya itu tadi perubahan lifestyle. Kalau Pak minum obat tok tapi lifestyle-nya tidak berubah, kayak gitu sama terus saja, berkurang kayak gitu lagi terus. ya nanti Iya. ya. Jadi memang yang agak menantang dari terapi tidak operasi adalah perubahan lifestyle-nya itu, Dok. Lifestyle. Itu. Oke, berarti ini obatnya untuk menambahkan pelarutnya dari tandonnya itu tadi. Iya, Berapa persen nih yang berhasil dok? banyak. Banyaknya itu di tahap apa nih biasanya? Sebenarnya tahap sudah simptomatik, sudah bergejala. Saya pernah menterapi ya banyak ya, cuman yang saya ingat banget itu adalah batunya itu sudah 1,6 ya. Dari dan- dari berapa? Dari Itu berapa ada- senti? Dari 2. bukan dari 1,6 itu. 1,6 kan itu udah 1,6. mepet 2 kan. Cuman dia juga awalnya nyeri sekali. Cuman beliaunya sendiri ragu. Ragu untuk operasi, terus ya udah Takut kalau mungkin memang ya. ragu, yakinnya nggak operasi. Siap dok nggak operasi dengan berbagai macam resikonya. Ya udah. Akhirnya yang penting mantap, bapaknya mantap merubah lifestyle juga. Akhirnya observasi 3 bulan, bapaknya udah senang. Dok, saya udah nggak minum obat, saya nggak pernah sakit lagi, ini saya seger. Ukurannya? Ukurannya, nah kebetulan itu tidak di USG ulang. Oh, tidak di. Tapi udah Ya, tidak. tahu pasiennya sudah tidak bergejala Pernah lagi. sakit. Iya, Oh. yang sebelumnya dengan dikit-dikit mengeluh nyeri perut atas, seperti itu. Mungkin bisa jadi mengecil atau bahkan Iya, bisa makanya. hilang ya. Kalau secara prinsip, secara teori memang masuk. Karena prosesnya adalah batu endapan. Ketika pelarutnya
gesor terus, makin lama makin cair batu yang sudah terbentuk tadi. Mm-mm. Anu, Oke. Ini kan berarti kalau yang dioperasi nih dok, hmm, operasinya metodenya apa? metodenya apa? Nah gitu mungkin nanti healthy people juga penasaran, apakah itu harus Harus dibelek dibelah? Nah ini kan kadang-kadang kan kita kalau udah dengar bahasa operasi. operasi, aduh, saya harus di anestesi total, aduh, nanti recovery-nya susah nih gimana nih dok? Iya, jadi memang metode lama apa ya? Metode lama operasi itu adalah dibelek. Heeh, Ada dua cara, heeh. dibelah di tengah sini atau persis di bawah Iga. iga. Itu memang cara yang lama dengan berbagai Hmm, macam kelebihan dan kekurangannya dipilih ya. yang mana. Sekarang itu lagi tren namanya laparoskopi. Apa itu dok, laparoskopi? Laparoskopi itu adalah metode operasi yang irisannya cuma kecil-kecil, Mm-mm. mungkin cuma 1 cm 1 cm. Tujuannya itu adalah memasukkan lubang-lubang, terowongan-terowongan sehingga nanti ada alat-alat supaya bisa masuk dan kamera. Hmm. Seperti itu. Nah, jadi memang nanti kelebihannya satu, nyeri pasca operasinya itu sangat minimal. Karena Minimal. yang dulunya apa lukanya panjang sekitar 10 cm Ya. jadi cuma 1 cm kali 3. Hmm. Itu yang paling utama dan yang paling dicari Saat pasien. ini. Hmm. Jadi kemudian secara kosmetik juga bagus. Hmm. Jadi memang nanti yang hasilnya bagus gitu apa lukanya bisa hilang hampir tidak terlihat Ya, ya. seperti itu. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Hmm. Kalau saya sendiri memang kelebihannya laparoskopi yang paling utama Hmm. itu selain pasca apa namanya nyeri pasca operasinya adalah ketika proses operasi karena pakai kamera itu kan jadi bisa zoom in zoom out. Nah, Lagunya Korea dong, zoom zoom in in, zoom zoom out. out. Nah, itu jadi maksudnya kita bisa ngelihat bener-bener kandung empedunya segede ini seperti itu. Ah, Jadi memang jadinya mengerjakannya juga lebih enak, lebih mudah dan lebih cepat. lebih jelas juga Ya ya. lebih jelas. Nah, cuman permasalahannya yaitu, ah, terus kok bagus banget. Nah, kekurangannya adalah ketika sudah terjadi lengket-lengket. Nah, itu Susah. yang masuk sudah terkomplikasi. Dari Hmm. luar kelihatannya baik-baik saja. Ya. Begitu masuk, wah lengket semua. Itu udah Hmm. kayak di semak belukar gitu nyari ini di mana seperti itu. Nah, itu Hmm. kalau dilakukan dengan laparoskopi cukup susah. Nah, jadi Oke. memang ada nanti operasi yang rencananya laparoskopi Langsung itu berubah. dirubah menjadi konvensional, dibuka. Jadi memang biasanya dokter bedah juga sudah menjelaskan, Bu, ini memang saya kerjakan laparoskopi, Ya. insya Allah laparoskopi lancar sampai akhir, Ya. tapi tetap dengan kesadaran bahwa ada risiko menjadi Konvensional konvensional, karena seperti itu. memang menyesuaikan kondisi pada saat Iya, di dalam di itu meja tadi. operasi. Ya, dan yang terjadi di dalam itu nggak bisa kelihatan, mau di USG atau CT scan itu nggak, tidak mencerminkan. Di hutan sama Iya, belukar. iya. Benar nyari gini, wah mana ini? Iya. Oh, berarti itu ya, healthy people ada dua metode, ada konvensional sama yang metode laparoskopi. Iya. Nah, memang tapi laparoskopi sendiri ketika pada saat hari operasi sendiri juga menyesuaikan kondisi pasiennya. Kalau sudah yang complicated, banyak yang lengket, laparoskopi itu sudah tidak bisa Ya. digunakan sama sekali, langsung berubah nanti kita ke konvensional itu. Iya, Karena harus memang dibelek, harus dibuka. ini kalau lengket kan ya ibarat ada yang lengket di meja kan harus diresiin Iya, ya biar dia nggak lengket betul lagi. Nah, sekali. apalagi itu yang lengket itu di empedu gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Tapi ini berarti general anestesi ya, Dok ya? Oh iya, Anestesi jangan total ya. sampai. Iya. Recovery-nya cepat nggak, Dok? Untuk antara Sebenarnya laparoskopi dengan konvensional. selisihnya jauh sekali. Hmm. Karena salah satu yang berpengaruh dengan recovery adalah irisan. Jadi panjang lukanya juga itu sangat berpengaruh. Jadi memang signifikan dari penelitiannya sendiri juga sudah menjelaskan bahwa nyeri pasca operasinya metode laparoskopi ini sangat minimal sekali. Ya. Di RSUI sudah bisa, Dok? Bisa, bisa. Oh, Mari. Gak usah takut. oke, healthy people, laparoskopi di RSUI sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan nih nanti ada yang mau konsultasi dulu, terus misalkan pengen operasi gitu ya, nah dok bisa laparoskopi nggak nanti sama dokter Bisa, Mama insya Allah ya. bisa. Oke, baik. Jadi sebenarnya nanti kalau misalkan pun kita tidak dengan operasi, itu kita bisa dengan pengobatan. Tapi Iya. memang kuncinya adalah tetap merubah
gaya hidup lifestyle-nya. Jadi kalau misalkan lifestyle-nya masih tetap sama, tetap obesitas, tetap makan makanan yang berlemak, tetap yang ibaratnya udah Lemaknya sembuh berlebih. berlebih, masih berlebih. Jadi udah minum obat nih, udah clear nih empedunya, ditambahin lagi itu berulang lagi akan ya siklusnya kayak gitu aja muter aja gitu ya Dok Betul ya. sekali. Jadi nggak selesai-selesai problemnya gitu. Baik. Nah, mungkin healthy people yang mau nanya kita masih tunggu, kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Kalau misalkan ada yang berkaitan dengan cholelithiasis atau ada yang mau ditanya-tanya dulu silakan. Untuk pemeriksaannya sendiri di RSUI sudah bisa ya untuk profil lemak tadi ya Iya, betul. seperti kolesterol, fungsi hati itu sudah bisa USG juga sudah juga. bisa, CT scan juga sudah Ya, bisa. USG abdomen sudah bisa juga, untuk CT scan juga sudah bisa, tapi memang kalau ini harus konsultasi dulu ya. Jadi Iya, biar nanti tujuannya tercapai dengan betul. baik Dan gitu tidak ya. salah arah. Nah, kadang-kadang kan ada ya mungkin healthy people yang mungkin malu atau mungkin dari Mbah Google. Nah, eh, soalnya gini ya, kadang-kadang dengan perkembangan teknologi sekarang yang sudah cukup luas, memang kita bisa searching nih apa yang kita cari Lebih di mudah mengakses Google, ya. bisa searching, bisa ini, tapi memang ada baiknya juga healthy people tetap langsung berdiskusi dengan ahlinya. Jadi bisa tahu nih tujuannya apa. Pertama efisiensi waktu, yang kedua efisiensi biaya. Jadi biar cocok lah gitu ya. Dan sampai tujuan. Mm-mm, Karena betul. kalau tidak ada yang mengarahkan juga bisa tersesat di situ, lama-lama awalnya tersesat di Google, nanti tersesat di pikirannya sendiri. Nah, betul betul dok. Nah, gini dok, misalkan ada pasien merasa ada nyeri seperti tadi awalnya Di nyeri di kanan atas gitu kanan ya. atas gitu kan, terus bingung nih arahnya kemana. Apakah kita nanti bisa ke poli umum dulu atau misalkan ke mana dulu nih Bisa dok? Misalnya. ke poli umum dulu bisa, atau kalau memang lebih apa ya, mau lebih puas ya bisa ke langsung ke ahli bedah bisa. Ahli bedah ya Iya dok. bisa. Tapi Tapi kalau kak nyeri, itu seharusnya untuk masalah diagnosis itu kan dokter umum juga bisa. Dokter umum mm-mm, di Indonesia sudah dibekali dengan kurikulum itu, mm-mm. insya Allah bisa konsultasi dulu. Misalnya malu ketemu dokter bedahnya yang pink gitu, aduh saya belum siap menghadapi dokter berwarna pink gitu. Ya itu saya mau ketemu dokter umum dulu. Itu boleh. Bisa. Jadi pada dasarnya untuk kolelitiasis sendiri ini sudah diajari ya dok di Fakultas Sudah, iya. Kedokteran untuk dokter umum. Iya, Jadi udah dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, tata laksana. Tapi iya. memang jika dia memerlukan tindakan operasi atau misalkan Penjelasan untuk lebih lanjut. penjelasan lebih lanjut memang harus lanjut ke dokter spesialis bedah. Jadi nanti bisa ke dokter Pinky di Rumah Sakit WI. Jam prakteknya kapan Hmm. saja dokter? Senin sampai Jumat, pagi sampai siang. Oh, pagi sampai siangnya jam berapa, Dok? Yo, pagi itu sekitar jam setengah 9 sampai sore asar jam 3. Oke, itu ya. Jadi Iya. beliau ready setiap saat di RSUI, enggak selain Sabtu Ahad. Sebenarnya satu alat pun juga ready kalau pasiennya memang gawat darurat. Iya, biasanya juga kalau Ya. ada operasi mendadak beliau juga ke sini juga. Lembur, lembur. Oke, baik. Kolelitiasis. Nah, selain itu dok, komplikasinya kolelitiasis. Jadi misalkan kolelitiasisnya tidak diobati nih sampai Oh ya. dia complicated, apa yang akan Apa yang terjadi? terjadi? Nah, ini segmen yang paling menakutkan. Nggak apa-apa, ini kan Ya, kita horor iya. horor medik Semua ini. ya. Backsound tolong. Terus, jadi gini, saluran keluar dari empedu itu ya dari hati. Hati itu ada dibagi dua, hati kanan dan hati kiri. Berarti bisa patah ya dok? Ya bisa. Patah hati. Hati patah hati. Ya. Nah, salurannya ada dua, masuk ini dari kanan dan kiri. Kemudian salurannya menyatu jadi satu gini. Di tengah-tengah sini itu masuk ke tandon dulu, kandung empedu. Nah, dari kandung empedu nanti keluar lagi masuk ke saluran yang di bawahnya sini. Sebelum masuk ke usus. Betul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, yang jadi masalah ketika batu ini tadi saat yang saya jelaskan, batu ini menggelinding masuk ke Saluran di saluran yang cuman satu ini. Heeh. Sehingga empedu yang masuk itu kan nggak bisa keluar. Heeh. Akhirnya lama-lama terproduksi terus, kandung empedunya penuh, Gembung gitu ya. gembung, kemudian nanti di sini penuh, akhirnya balik masuk darah
masuk Oh. hati lagi, Mm-mm. nah akhirnya menjadi kuning. Itu Hmm. salah satu komplikasi yang paling sering Hmm. untuk kasus ini. Kemudian Hmm. kalau nyeri hebat itu biasanya karena terkait peradangan. Jadi batunya Hmm. kecil tapi kok ini saya meradang terus terus ya, sakit terus seperti itu. Nah, biasanya di sini pemahamannya adalah apa yang menyebabkan peradangan. Hmm. Nah, pada dasarnya peradangan itu adalah alarm tubuh kita ketika kita lelah. Hmm. Kalau orang nggak sakit radang sakit empedu, nggak radang kandung empedu, yang sakit itu mungkin leher ya. Ya. Nah, tapi ketika ketika kondisinya sedang capek, Mm-mm. seluruh tubuh meradang, nah kandung empedu yang sudah meradang dikit ini meradangnya makin hebat. Hmm. Nah, makanya ini tadi ini terkait lifestyle karena terkait itu juga Oke. ritme kerja dan sebagainya yang sedemikian rupa sehingga capek sekali, Ya. kemudian pikiran yang bikin capek juga. Tambahannya adalah makanan. Hmm. Ada juga makanan-makanan yang menyebabkan peradangan. Peradangan. Tapi ketika dia radang, ada keluhan seperti demam nggak sih, Dok? Bisa, Bisa demam juga? ya karena salah satu tanda umum meradang itu demam. Demam. Jadi demam tidak mesti infeksi. Hmm. Jadi memang harus dilacak dulu. Oke. Seperti itu. Jadi tidak mesti ketika demam tiba-tiba, langsung kasih antibiotik. Tidak. Nah, Nanti ini harus ada, ya ini awareness salah juga. Ya, kaprah juga salah di kaprahnya Indonesia ya. di Indonesia. Jadi demam masuk antibiotik tidak mesti. Jadi memang harus dilacak dulu. Demamnya penyebabnya apa? Ya, karena peradangan juga bisa menyebabkan demam, Iya. gitu kan. Jadi bukan hanya karena infeksi bakteri, healthy people. Jadi Iya. makanya kalau sekarang kita mau konsumsi antibiotika, maka kita harus rasional. Apakah penyebabnya memang karena ini bakteri atau bukan? Seperti batuk pilek itu kan sebenarnya Tidak mesti. rata-rata Ya. nggak mesti bakteri. Biasanya juga karena virus, influenza itu juga bisa dengan recovery asal imunnya naik kan Iya, daya imunnya tahan tubuhnya gitu. naik betul, Nah, betul. sama seperti misalkan orang nyeri perut, nyeri Hmm. ini, langsung ke apotek nyari, Mbak ada antibiotik. Hmm. Itu sebenarnya salah juga karena tidak Iya, mengobati radangnya ya. betul. Nah, itu eh kemungkinannya yang paling buruk, Dok, misalkan dia sudah keblok kan tadi jadi Ya. kuning. Jadi yang salah satu yang terburuk itu ya tersumbat itu tadi. Heeh. Kemudian ketika empedu itu tadi udah tersebar ke seluruh tubuh. Ya, Nah, empedu itu tempatnya harusnya di usus, bukan di ya, darah. betul. Ketika di darah ya jadi penyakit. Nah, itu nanti Nah, udah merusak jantung, merusak ginjal dan sebagainya. ya. Kalau terlambat, itu mungkin dari masuk, mohon maaf saya sendiri ada pengalaman traumatik, Mm-mm. itu cepat sekali dari masuk datang ke IGD, Mm-mm. periksa, direncanakan operasi, ternyata belum sempat operasi sudah ngedropnya cepat banget, gitu. Jadi Hmm. memang ini seperti, ya ini horornya di sini saya tekankan bahwa tidak seremeh itu Hmm. peradangan kandung empedu. Karena Nah, memang kalau dibiarkan, ya, itu bisa terjadi hal yang menakutkan, sedemikian menakutkan. menakutkannya. Ya, betul. Jadi memang kalau misalkan healthy people sudah mengalami tiba-tiba nyeri, tiba-tiba yang hilang timbul pada area perut kanan sampai mungkin bisa tembus ke belakang atau nyeri perut apapun Iya, itu, ada baiknya juga konsultasi dan diperiksakan karena betul sekali. banyak sekali nyeri perut yang tiba-tiba dia memang berakhirnya nanti kondisinya langsung turun atau Iya, memang sudah terlacak, oh ternyata ada permasalahan di bagian perut, iya, bisa dari pankreasnya, iya, bisa dari ternyata kantong empedunya. betul. Nah, itu ya. Jadi kita kasih judul kolelitiasis jangan anggap remeh itu di sini. Jadi ya kadang memang ya nanti aja lah ini udah hilang kok, udah sakitnya dikasih obat anti nyeri udah hilang kok gitu kan. Iya, Jadi ya monggo wae lah gitu. Sedangkan kita tidak ke tahap satu, kita tidak aware bahwa oh ya ternyata saya ada faktor resiko nih, saya ada obesitas, saya ada kolesterol tinggi, kemudian tadi ya ada galactose iya, tadi ya, nah genangan, itu terjadi genangan terjadi genangan, penggenangan. nah kemudian mungkin saya tidak makan daging merah vegan, nah itu Iya, juga bisa jadi faktor resikonya. betul. Nah, yang kedua, ini memang bisa nanti langsung diperiksakan dengan dokter umum atau konsultasi langsung ke dokter bedah. Di RSUI kita ready ada dokter Mamat Senin sampai Jumat jam setengah 9 sampai dengan asar jam 3. Nah, itu saran di dokternya. Kemudian nanti bisa dilakukan pemeriksaan juga, Iya, nanti pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan radiologi dengan USG abdomen atau juga CT scan iya, ya, Dok. Tapi sudah lengkap semua. tentunya dikonsultasikan terlebih dahulu Iya, sehingga nanti yang dicek labnya itu cocok, dicek radiologinya juga cocok cocok, ya, Dok terarah. ya. Ya. Nah, kemudian
Jika memang ini bisa dengan terapi obat, maka terapi obat dulu, tapi Iya. tentunya dengan perubahan gaya hidup. Iya. Tapi kalau memang harus operasi, Bapak Ibu atau healthy people bisa pilih dua metode, yaitu yang pertama konvensional atau laparoskopi. Laparoskopi itu sayatannya hanya kecil sekali, 1 kali 3 senti ya? Tiga Ya kali sebenarnya satu senti. ya bukan jadi ya 3 kali 1 cm. Jadi Mm-mm. memang irisan selebar 1 cm 1 cm, tapi Mm-mm. 3 tempat. Kosmetiknya juga jauh lebih Iya. baik, kemudian recovery-nya jauh lebih cepat. Iya. Hanya saja perlu diingat ketika saat operasi, jika dia memang sudah di tahap 4 complicated dan kemudian banyak perlengketan, mau tidak mau memang harus dioperasi secara konvensional gitu ya. Dan Betul. ini harus didiskusikan kembali dengan dokter Anda dan juga harus merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi Betul. ya. Jadi makanannya diatur, olahraganya diatur, kemudian kalau memang sudah sadar bahwa kolesterolnya tinggi, maka diet makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi. Jadi makan enak boleh sih, tapi dibatasin ya dok Iya, ya. Jadi jadi jangan terlalu sering-sering lah. betul. Bagi-bagi sama kami di RSUI, dikirim-kirim boleh, nggak apa-apa Ada yang ya. ngabisin ini. Nanti kita bagi sama tim di sini. Menerima loh kiriman gitu. Kenapa jadi minta-minta? Tapi nanti jadi dokternya jadi obesitas gimana? Oh, nggak aman. Dokternya tahu ilmunya. Oh gitu ya, tahu ilmunya tapi nggak prakteknya gimana? Iya, Nggak, praktek lah. bercanda ya healthy Iya. people biar nggak sepaneng. Oke, baik. Nggak kerasa ini udah jam 12.51, saatnya kita undur diri. Terima kasih sekali Dokter Iya. Mamat sudah menjadi Oh ya, mungkin aku nambahin dikit. narasumbernya. Boleh, boleh. Ya. Jadi untuk terapi mulai dari identifikasi sampai terapi radang empedu ini dijamin asuransi termasuk BPJS. Nah, jadi Wow. mau doanya Healthy People ini RSUI sudah menjelang bekerja sama dengan BPJS nih. Iya, Jadi betul. doakan semoga lancar sehingga BPJS-nya bisa dipakai. Iya, iya saya jadi lupa bahwa ternyata RSUI sebentar lagi nih Healthy People akan bekerja sama dengan BPJS. Jadi bagi, Yeay. mari tepuk tangan dulu. Jadi bagi Healthy People yang punya BPJS dan kemudian ada ngeluh nyeri-nyeri, Iya, nanti nggak usah khawatir, nggak usah dimanfaatkan saja. khawatir. Nanti kalau misalkan RSUI sudah buka layanan BPJS, cus langsung periksa ke sini dengan Dokter Mamat. Iya, sini Gitu. sini sini. Oke, terima kasih Dokter Mamat. Iya, sama-sama, Sharing-sharingnya Dokter hari ini Nur. semoga bermanfaat untuk healthy people, semakin aware terhadap cholelithiasis bahwa ini tidak boleh dianggap remeh. Betul sekali. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini Bermanfaat. bermanfaat dan juga menambah ilmu. Sampai jumpa di podcast RSUI berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.